Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ayu Istikarini dari kelas 1A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi-fungsi manajemen yang ada. Ibarat suatu perjalanan dengan menggunakan kapal, perencanaan ini merupakan pedoman yang harus dipakai untuk mengarahkan tujuan kemana kapal tersebut akan dibawa berlayar. Di sini ada kegunaan perencanaan. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang. Yang kedua, mengarahkan perhatian pada tujuan. Yang ketiga, memperingan biaya. Yang keempat, sarana untuk mengadakan pengawasan. Selanjutnya ada persyaratan perencanaan. Yang pertama ada faktual atau realistis. Di sini artinya yaitu bahwa perencanaan yang akan ditetapkan oleh organisasi harus sesuai dengan fakta dan kondisi tertentu yang akan dihadapi oleh organisasi. Selanjutnya ada logis dan rasional, yaitu artinya di sini bahwa perencanaan yang akan dirumuskan dapat diterima oleh akal atau secara logis dan rasional sehingga dapat dilaksanakan. Selanjutnya ada fleksibel. Fleksibel di sini artinya perencanaan tersebut harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang. Kemudian ada komitmen dan komprehensif. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk perencanaan. Yang pertama ada tujuan, yaitu suatu sasaran di mana kegiatan itu diarahkan dan diusahakan untuk sedapat mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan di sini yaitu suatu pernyataan atau pengertian untuk menyalurkan pikiran dalam mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada strategi, yaitu tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur di sini yaitu rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu mendatang. Kemudian ada aturan atau rule, yaitu di sini suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. Yang terakhir ada program. Program ini campuran antara kebijaksanaan, prosedur, aturan, dan pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran atau budget. Semuanya ini akan menciptakan adanya tindakan. Kemudian di sini ada langkah-langkah penyusunan perencanaan. Yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua menyusun anggapan-anggapan, yang ketiga menentukan berbagai alternatif tindakan, yang keempat mengadakan penilaian terhadap alternatif-alternatif tindakan yang sudah dipilih, yang kelima mengambil keputusan, yang terakhir menyusun rencana pendukung. Kemudian di sini perencanaan merupakan proses pendekatan yang rasional. Dengan berbagai macam langkah yang telah dilakukan untuk menyusun suatu perencanaan, dapatlah dikatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses pendekatan yang rasional untuk waktu yang akan datang. Proses pendekatan yang rasional dari suatu perencanaan dengan menghubungkan antara waktu dan kemajuan yang dapat dicapai tanpa mengabaikan berbagai anggapan krisis. Kemudian ada jangka waktu perencanaan. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang. Di sini rencana yang dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan yang dibuat dalam rangka pencapaian organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah, yaitu rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Kemudian ada perencanaan jangka pendek. Di sini yaitu rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang membatasi perencanaan. Di sini yang pertama yaitu sulitnya untuk mencari anggapan secara teliti, yang kedua perubahan yang sangat cepat, yang ketiga kelakuan internal. Kelakuan internal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama psikologis, yang kedua karena adanya prosedur dan kebijaksanaan, yang ketiga sumber daya dan dana. Kemudian di sini ada kelakuan eksternal, dan yang terakhir ada waktu dan biaya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di saat keadaan yang pasti. Terus tuh di sini ada juga pengambilan keputusan di saat keadaan yang tidak pasti. Kemudian ada pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung resiko. Syarat pengambil keputusan di sini, yang pertama harus berusaha untuk dapat mencapai suatu tujuan yang tidak terpenuhi tanpa melalui tindakan yang positif. Yang kedua, harus dapat mengetahui dengan jelas tentang tujuan-tujuan manakah yang dapat dicapai beserta segala kekurangannya. Yang ketiga, harus mempunyai kemampuan untuk mengadakan analisis dan penilaian berbagai alternatif sesuai dengan tuntutan-tuntutan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, harus bersikap optimis dan mempunyai kemauan yang kuat untuk memilih alternatif yang paling baik. Selanjutnya di sini ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini ada dua. Yang pertama ada menurut analisis resiko, yang kedua ada pohon keputusan. Kalau analisis resiko di sini pertimbangan untuk memasarkan produk baru ke pasar. Misalnya
tergantung kepada beberapa variabel kritis berikut. Yang pertama ada biaya pengenalan, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga investasi modal yang dibutuhkan, harga dan market share yang dapat dicapai. Kalau pohon keputusan di sini, cara lain yang dapat ditempuh untuk menganalisa keputusan adalah dengan jalan melihat berbagai kemungkinan arah yang dapat diambil dari berbagai jenis keputusan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.